Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur terpilih Mas Emil Dardak, yang selalu menemani kami dan sangat bahagia karena kami sepanjang hampir 3 tahun terakhir bisa ikut bersama teman-teman LMC Lokal Media Jawa Timur, Desain dan Lokal Media Community. Juga ada Cak Uki, sobat yang tuan rumah lokasinya di Jawa Timur, jadi saya minta selalu jadi tuan rumah untuk membantu. Kang Nur, Ketua AMSI Jawa Tengah, Ainul Rohim, beliau di Jawa Timur sudah terlalu banyak ini sebutan dan jabatan, jadi dan juga sahabat saya Mbak Eva di belakang, kemudian juga teman-teman pimpinan media. Ini rata-rata adalah teman-teman pimpinan media dari DKI, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, NTT, dan Sulawesi Selatan. Jadi untuk pertama kalinya kita mengundang teman-teman di luar Jawa Timur dengan lokasi di Jawa Timur, di Surabaya, bukan di Jakarta, karena kita kepingin juga ibu kota itu kalau bisa juga tidak dominan Jakarta, kira-kira gitulah. Daerah itu juga ibu kota juga, kota yang penting juga untuk menjadi home base. Jadi mudah-mudahan semangatnya lokal media itu kan juga lokal, tidak kemudian semua ditarik ke nasional. Memang kalau mau ngirit mudah gitu ya, semua tarik Jakarta. Tapi membahas media lokal tapi di Jakarta itu nggak menarik. Membahas media lokal ya bisa emang di kota-kota, di daerah-daerah, bahkan kalau bisa tingkat kabupaten, provinsi, kemudian Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Jadi harapannya kita bisa berkunjung ke berbagai wilayah yang sekarang menjadi tempat media teman-teman. Baik, terkait dengan acara hari ini, sebetulnya ada satu kata kunci yang kami pakai, yang namanya sustainability atau keberlanjutan. Di keberlanjutan ini ada 2 hal. Satu, keberlanjutan soal media kita, ini penting di tengah situasi yang konon serba tidak pasti. Jadi kalau presidennya sudah pasti, wapres sudah pasti, menteri sudah pasti, tapi kehidupan bermedia ini masih dalam situasi yang sangat menantang. Ketidakpastian memang menjadi tantangan kita, tapi ini justru juga menjadi pijakan atau menjadi tidak hanya tantangan tapi daya tarik atau tantangan terbesar adalah bagaimana ketidakpastian itu kemudian menjadi landasan menjadi pasti. Jadi ke depannya kita akan sepanjang kita banyak ketemu, banyak sharing sesama media berbagai daerah, media nasional, kemudian kita nanti mendatangkan para agensi nasional, mendatangkan agensi daerah, mendatangkan para platform, mendatangkan semua pihak stakeholder untuk duduk bersama, diskusi bersama dengan teman-teman. Saya kira semua ketidakpastian itu mudah-mudahan ya, kita ada lorong jalan yang lebih terang sehingga kita menghadapi media di tahun 2025 ini jauh lebih optimis dan semangat. Ini awal tahun, rencana sebenarnya kami rencana membuat Januari, tapi karena banyak acara dan kemudian ada libur panjang dan lain-lain sehingga acara kita mundur sampai ke awal Januari, tapi ini masih awal tahun sehingga kita ke depan bisa menyiapkan semua strategi, kemudian inovasi yang saya kira kita akan banyak membantu menginspirasi teman-teman. Di media lokal media community ini setidaknya kita berharap ada 5 program yang bisa kita garap bareng. Satu adalah kami sedang menyiapkan namanya AI for media, lokal media. Jadi AI yang digunakan untuk media-media lokal sudah diuji coba
petunjuk dan teknisnya dan lain-lain sudah dikerjakan oleh teman-teman di kerjasama antara Suara, Bunda Jatim dan kampus ISTTS Surabaya. Kemudian sudah diuji coba beberapa kali, dan tadi pagi saya dengar laporan dari Mas Baikuni, semua berita terpopuler hasil AM. Jadi hasilnya jauh lebih maksimal ya, dalam mengemas konten ya, membuat judul, tema dan lain-lain, sehingga kita setelah selesai mungkin di 1-2 bulan ini, kita akan sosialisasi ke semua media-media bagaimana cara kita menggunakan AI untuk media lokal, sehingga kita jauh akan lebih efektif. Bagaimana liputan dari lapangan, reporter dan lain-lain nanti akan kita kemas di sana. Jadi AI for media lokal termasuk yang menjadi rencana besar kita untuk membantu teman-teman memaksimalkan lagi liputan hingga hasil laporannya. Yang kedua adalah kita juga yang sekarang sedang siapkan hari ini adalah media berkelanjutan atau sustainability. Ada peluang baru teman-teman, karena ke depan kita akan menghadapi era di mana isu keberlanjutan itu menjadi salah satu mandatori yang akan digunakan oleh semua lembaga stakeholder pemerintahan kita. Net zero emission yang meskipun dirancang 2060, tapi dari sekarang sudah menjadi agenda besar, agenda nasional untuk mulai jalan, dan mulai tahun 2026 ini ada beberapa agenda yang sudah mulai jalan. Misalnya Januari ini kita sudah mulai carbon trading, saya gitu ya. Terus beberapa perusahaan sudah mulai serius menggarap soal energi terbarukan, membahas soal bagaimana mengurangi emisi, bagaimana menyiapkan model-model baru transisi energi. Nah, ini yang menjadi PR kita, karena sebenarnya masyarakat kita masih sangat awam. Mereka masih kesulitan untuk mencerna apa sih, kenapa sih harus mengikuti net zero carbon, program-program net zero carbon yang oleh pemerintah, perusahaan, swasta dan lain-lain. Dan ini problemnya dari teman-teman. Mungkin sekarang daya bacanya masih lemah soal itu. Tapi rata-rata mereka kalau sudah kena dampak misalnya banjir rob, air laut naik misalnya. Oh, ini sedang ada isu sangat serius soal energi iklim, ya, perubahan iklim misalnya. Mereka baru oh ternyata ini tuh yang disebut kewajiban kita untuk menjaga keberlangsungan, sustainability lingkungan kita misalnya. Jadi inilah yang akan menjadi PR, dan saya kira akan menjadi tren baru. Jadi, dan teman-teman media lokal yang akan menjadi jumlah, karena yang ada di sekitar tempat-tempat teman-teman lah yang nanti akan mengetahui bagaimana situasi alam lingkungan yang akan menjadi tugas kita bersama untuk ikut bareng-bareng mengawasi. Kemudian yang ketiga yang kita juga akan bersama-sama adalah kita coba untuk membuat lebih banyak lagi media innovation grant, ide-ide dari teman-teman media lokal yang menarik untuk bisa kita dukung. Apapun bentuknya, entah dengan pelatihan, entah pendanaan dan lain-lain, yang kita juga akan kolaborasikan dengan berbagai perusahaan, yang intinya adalah bagaimana menjaga keberlangsungan teman-teman dengan model-model bisnis yang berbeda, yang kreatif, inovatif, yang harapannya begini. Saya bayangkan kalau di kita ada 100 media, ada 100 model bisnis yang membuat teman-teman survive. Ada 1001 model bisnis media yang kira-kira membuat teman-teman akan makin berkembang, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi keharusan teman-teman misalnya hanya mengandalkan iklan dari pemerintah daerah misalnya, yang terus terang ini semakin menurun, apalagi jumlah medianya juga makin banyak, dan pemerintah juga sebetulnya sudah mulai banyak mengurangi. Apalagi kemarin juga kita dengar semua Menteri Keuangan sudah menyampaikan pemotongan anggaran 306 triliun untuk terima kasih sudah diingatkan. Itu aja teman-teman, terima kasih sekali atas kedatangannya dari berbagai daerah, dari nanti kita belajar bersama hari. Terima kasih, assalamualaikum.